Pak Yayat, ini menarik. Tadi kan saya dengar tentang jalur sepeda nih Pak. Itu artinya jalur sepeda itu efektif atau tidak Pak? Nah begini, Jakarta sudah membangun hampir 62 km jalur sepeda. Ada 11 km yang dibangun di jalan utamanya. Pertanyaannya, efektif atau tidak? Jalur sepedanya ada, tapi konektivitasnya terputus. Yang 62 km dan yang 11 km di jalan utama itu hanya ada di Jakarta Pusat. Jadi dia berada di Tamrin Sudirman. Sementara penduduk Jakarta makin tahun makin tinggal di pinggiran. Kenapa menjadi tinggal di pinggiran? Karena harga rumah di tengah kota mahal gitu. Jadi ibaratnya Jakarta Pusat itu kayak kue donat bolong di tengah. Kalau siang hari bisa 2 juta, 3 juta padat di Jakarta Pusat, tapi malam hari cuman ada 800.000, kurang dari 1 juta. Infrastrukturnya dibangun cakep di tengah kota, sementara tinggalnya di pinggiran. Nah, ada layanan yang terputus. Jadi antara mau naik sepeda dari rumah, mau ke tengah kota itu jauh banget. Nah, disinilah yang harusnya bagaimana caranya angkutan kita bisa membantu pengguna sepeda. Contohnya tadi, MRT sudah membantu, yuk silakan bawa sepeda ke kereta api. Atau nanti Transjakarta kalau bisa ada khusus bus, ada tempat untuk pesepeda. Atau nanti di kereta api. Kereta api sudah dibuat dalam bentuk sepeda lipat. Jadi mereka yang tinggal di pinggiran, naik angkutan umum, turun misalnya di wilayah-wilayah tertentu, kemudian menggunakan sepeda ke tempat kantornya. Tapi sekali lagi saya mengatakan, para pengguna sepeda di Jakarta itu hanya untuk 2 tujuan saat sekarang ini. Pertama untuk rekreasi, kedua untuk olahraga, belum untuk pergi bekerja. Makanya hari Senin sampai Jumat, jalur sepedanya kosong, diisi oleh sepeda motor. Kalau hari Sabtu dan Minggu, padat, penuh. Nah, jadi terjadi rebutan. Maka muncullah uji coba baru untuk menggunakan sepeda yang road bike itu digunakan jalan layang non-tol di atasnya. Jadi otomatis memang kategori kebutuhan itu berbeda. Sementara jumlah peminat itu tidak terdata lengkap. Seharusnya kan didata berapa sih jumlah pengguna sepeda yang ada di Jakarta, yang road bike itu berapa? Ada 10.000. Kemana saja mereka, digunakan di mana saja. Jadi harus dibagi ruangnya, karena terbatas. Nah nanti bisa dibuat, berdasarkan hasil coba, jalan-jalan ini boleh dipergunakan oleh road bike, tapi diatur jamnya. Misalnya contoh, jalan layang non-tol yang di Tanah Abang ya. Kemudian yang kedua, jalan layang non-tol Antasari bisa atau tidak. Jalan Binyain Sueb yang di Kemayoran bisa atau tidak. Itu kan luas-luas. Tapi kalau sudah dibagi-bagi, nanti suatu saat untuk mendorong namanya semangat menggunakan sepeda, buat aja nanti Tour de Jakarta. Jadi para pengguna road bike itu diberi kesempatan keliling Jakarta seperti festival atau lomba, dikawal, dikhusus. Nanti dari situ lahirlah atlet-atlet sepeda yang oke. Jadi sementara ini jangan sekedar hobi, merusak tatanan, tidak menggunakan etika, tidak mau diatur, tiba-tiba begitulah jadinya perdebatan. Tapi kalau nanti suatu saat dari adanya konflik, ditata ulang, dilakukan uji coba, kalau hasilnya bagus, lakukanlah sesuatu yang lebih besar lagi dalam rangka membangun kesadaran, mari kurangi polusi Jakarta dengan menggunakan sepeda, atau katakanlah pergi ke kantor menggunakan sepeda. Itu kan jalan bagus. Jadi tidak hanya ribut aja di masalahnya, tapi tidak pernah keluar dengan solusi-solusi cerdas yang mampu mendorong semangat kebersamaan. Pak Yayat, ini artinya infrastruktur berhasil jika perilaku warga Jakarta beralih ke sepeda, Pak? Ya, begini. Bukan infrastruktur beralih kepada sepeda. Bagaimana infrastruktur itu atau struktur itu bisa melayani warganya diwongke, diorangkan. Coba Anda naik angkutan umum kereta api, merasa diorangkan tidak, dilayani tidak. Kalau misalnya berdesak-desakan, umpel-umpelan, aduh merasa tidak dimanusiakan, orang tidak merasa
merasa dilayani. Jadi membangun pelayanan itu bukan sekedar ada jalur sepeda, ada Transjakarta. Di Wongke itu artinya apa? Waktunya tepat, tempatnya nyaman, kebersihannya terjaga, keamanannya terjaga, tidak ada pelecehan seksual, tidak ada pencopetan, tempatnya nyaman. Jadi ketika semua fasilitas kota itu merasa warga Jakarta dimanusiakan, pasti itu akan naik jumlahnya. Contohnya satu, ketepatan headway kendaraan. Kalau misalnya angkutan umum itu bisa 5 menit sekali, jadi orang tidak jadi andilau antara dilema dan kegalauan. Kapan ini datang? Ketidakpastian. Jadi kota-kota yang bagus dan maju itu jika mampu memberikan kepastian kepada warganya. Saya dimanusiakan, saya dihargai, dan pelayanannya betul-betul memberikan jaminan Anda naik ini, Anda tidak rugi. Anda naik ini, Anda kami jamin nyaman, cepat, mudah, murah. Tapi kalau Anda naik ini, Anda tersiksa, Anda teraniaya, Anda rugi, nggak mau orang. Jadi namanya manusia itu selalu ingin dimanusiakan, dihargai. Jadi membangun kota itu bukan sekedar membangun jalan, bukan membangun infrastruktur saja, bukan membangun jalur sepeda saja. Tujuan utama membangun kota itu adalah memanusiakan warganya. Memanusiakan warganya, Pak ya. Nah, jalur sepeda yang awalnya disambut baik oleh warga Jakarta, kini malah menuai pro kontra, menimbang fungsi dan peruntukannya, dan juga tingkat keamanannya. Sedangkan di siang hari seperti ini, di tengah aktivitas kota Jakarta, kan nggak mungkin ada yang bersepeda gitu, Bang. Betul. Menurut betul. Abang sendiri gimana, Bang? Ya kalau menurut saya memang kalau di Casablanca itu kan memang tingkat risikonya tinggi. Jadi karena dia anginnya besar, kalau dia dari atas. Oleh karena itu memang kan ada larangan sepeda motor aja nggak boleh di situ kan, apalagi sepeda. Tapi untuk karena mungkin dalam rangka sosialisasi tertentu itu diperbolehkan dengan persetujuan Dishub. Tapi pada prinsipnya memang saya kira Dishub sudah mengerti lah aturan-aturan mana yang jalur sepeda, mana yang tidak. Oleh karena itu kita masyarakat Jakarta sesuai dengan instruksi gubernur, ya memang jalur sepeda sudah disediakan. Tapi tentunya sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Memang jalur sepeda ini kan semakin viral nih sekarang, semakin banyak yang ikut sepeda.